Halo geng, sembari sama gue Juragan pastinya baik lagi dong, pastinya dong. Seperti biasanya di video kali ini gue akan mereview permainan gue di Magic Chess ya. Tapi nanti gue nggak hanya mereview Magic Chess, tapi gue juga akan mereview permainan rank. Cuman mungkin nanti aja kali ya. Dan ini adalah permainan seperti biasa ya. Di sini gue menggunakan karakternya si kelelawar ya. Kenapa gue demen yang pakai yang kelelawar ya? Itu menurut gue tuh enak aja gitu loh. Skillnya itu yang pertama ya, skill pertamanya itu dia bisa menghidupkan kembali hero kita yang pertama kali mati. Itu gue sangat suka banget. Jadi tidak hanya ada Benny, tapi yang kelelawar ini gue lupa namanya siapa. Ini juga sangat bagus banget, sangat recommended banget buat kalian semua. Dan di sini kombinasinya lah gue menggunakan Wrestler ya. Hero-hero Wrestler tuh yang tinggi-tinggi itu kayak Marsha, terus Cho, Aldos ya, sama Badang. Gue combine nanti dengan sama Gunner ya, yang ada tembakannya itu. Terus sama juga ada Swordsman. Nah, ini mau kombinasi nih. Ini ada kombinasi yang salah satu bagus nih, baru gue temuin ya. Jadi kita pakai commandernya si ini yang kelelawar, terus kelelawar apa burung gagak ya? Burung gagak sih kayaknya. Yuk kita lihat aja permainan ini. Dan di sini gue udah dapet ada Marsha dan ada Chow di depan, dan juga ada Kimi sama siapa ya satu lagi? Gue lupa namanya. Udah ada 4 situ ya. Dan enaknya di sini karena Wrestler itu 2 aja lu bisa mengaktifkan skillnya. Jadi skill dari hero Wrestler itu adalah lu bisa mensetunkan musuh. Itu gue yang paling banget gue suka gitu. Jadi walaupun sekuat apapun, kalau lu stun terus tuh, aduh bakal menjadi PR banget nih. Nah, kalau Gunner ini adalah tembakan ya, kita kira yang memiliki senjata tembakan. Dan apa namanya, skillnya itu kalau Gunner itu bedanya sama Archer. Kalau Archer itu sekarang ya, dia tuh lebih mengutamakan attack speednya yang bener-bener kayak panah gitu, pokoknya senjata yang dilempar gitu kayak bumerang. Nah itu Archer itu, tapi itu skillnya itu mengaktifkan attack speed. Tapi kalau misalnya untuk Gunner ini dia tuh lebih ke crit chance, critical chance. Jadi sekali lu tembak itu kena damage-nya tuh gede banget guys. Jadi sangat OP banget hero OP nih kalau misalnya lu pakai hero Gunner. Di sini gue juga sebenarnya buat cadangan aja. Gue di sini tuh sebenarnya gue seperti biasa permainan gue mau pakai antara Swordsman atau Gunner, gue masih bimbang, tapi nggak apa-apa, gue tetap menjadikan cadangan. Karena kalau misalnya kita memasukkan satu emblem atau satu macam hero, itu menurut gue sangat susah guys. Karena belum tentu kita seberuntung orang-orang musuh kita. Tuh bisa kalian lihat ya. Nah, di sini tuh udah banyak banget macam equipment ya. Untungnya sih, keuntungannya kalau misalnya kita kalah di awal-awal itu adalah kita bisa mengambil kesempatan senjata yang kita suka. Jadi terkadang juga itu bisa menjadi bumerang buat kita ketika kita di akhir itu baru mendapatkan hero-hero yang OP. Itu makanya itu menjadi bimbang banget buat gue sebenarnya. Tapi sih gue kalau gue permainan gue di Magic Chess itu, gue tuh selalu berusaha bagaimana caranya supaya tuh gue tetap menang dari awal gitu. Walaupun dari awal gue kalah atau gimana ya nggak masalah gitu, tapi tetap aja gue harus berusaha. Syukur-syukur kalau menang terus kan, life points gue tuh masih 100 tuh syukur-syukur sampai lama gitu. Karena gitu sih kalau misalnya permainan Magic Chess ini, kalau walaupun kita menang secara terus-menerus, ujung-ujungnya tuh kita bakal susah untuk memenangkan pertandingan ini. Kenapa? Karena kita tidak punya equipment itu sangat jarang dan sangat sulit didapatkan buat kita. Karena kita pun nggak bakal kebagian nantinya di bonus round. Itu makanya yang agak nyebelin konduktnya sih.
Tapi ini gue tetap dikalahin ya sama orang-orang di sini nih. Tuh. Nah, kan. Nah di sini Hayabusa gue udah level 2, cuman nggak ada bersinaran atau di atas bintang ya, jadi bintangnya nggak naik, tapi nggak masalah. Jadi gue mencoba ganti aja karena gunner gue tuh masih level 1 semua, jadi gue ganti aja. Gue tadi kombinasi kayak gitu aja gengs. Karena sih kalau misalnya karena Swordsman itu hero OP semua ya kan, betul. Hero OP ada Hayabusa, Link, terus ada Lancelot sama Saber. 4 hero ini tuh karena sering dipakai, jadi tuh sekarang tuh udah susah untuk didapatkan. Karena banyak banget pemain-pemain lain tuh yang menggunakan hero ini. Tapi belum tentu sih kalau kita pakai hero ini tuh kita menang games. Nah, ada beberapa triknya. Sebenarnya kalau menurut gue secara pribadi, hero Swordsman itu lemah sama hero Wrestler gitu. Walaupun dia sakit nih misalnya hero Swordsman itu sakit dan skillnya itu hebat ya, dan dia banyak weaponnya. Ketika dia kena setun terus dari hero Wrestler itu dia nggak bisa gerak sama sekali udah, karena darah dia tipis jadi cepat matinya tuh. Itu yang paling mungkin. Makanya gue kenapa enggak sih, menurut gue Swordsman itu bagusnya di combine sama hero fighter. Jadi ketika dia menggunakan skillnya, dia menggunakan ultinya dia tuh langsung menambah darahnya. Nah di sini gue udah dapet Aldous guys. Ini gue juga masih bimbang nih mau naikin Webster atau enggak. Jadi gue ambil aja tadi iniannya. Nah di sini gue naikin ini, jadi udah ada 6 hero guys di papan. Jadi musuhnya Johnson nyebelin banget. Aduh, nah itu tuh sakit tuh ultinya si siapa? Leslie tuh lumayan sakit tuh, apalagi si ini nih. Siapa namanya? Si Barudak ini. Nah, untung aja pas ulti kan menang Hayabusa gua. Wuh. Jadi udah ada Immortal hidup lagi kan, langsung di skill sama Hayabusa, udah langsung dah game over. Ya gue udah dapat Leslie, tapi Leslie gue masih 2 biji, jadi belum bisa menjadi naik level. Tidak masalah gengs, kita naik lagi. Jadi gue tuh kalau misalnya ingin menambah hero tuh setiap round, misalnya setiap gue setelah melawan monster round ataupun bonus round itu baru gue akan membeli hero lagi. Nah, kita menambah hero di papan caturnya guys, jadi nggak harus setiap kali kalau kita poin kita penuh terus kita beli. Enggak, gue sih nggak gitu prinsipnya. Tapi di sini gue kalah tuh karena mereka tuh OP banget guys. Ada Assassin, Saber, aduh ini kalau misal kombinasi musuh kayak begini nih ya, kasih tau kalian, memang di awal-awal kita bakal kalah, tapi kalau misalnya di akhir-akhir kita bakal menang. Kenapa? Karena mereka tuh nggak full, emblemnya tuh nggak full, jadi damage-nya tuh kurang. Dan di sini Aldous gue udah level 2, terus di atas udah ada bintang nih paling OP nih, jadi Aldous gue level 3. Sekali gencet, diulek langsung musuhnya. Musuhnya langsung diulek langsung. Gue jadi hujak kan. Jadi sayangnya gue kurang badan ya, kalau udah badan tuh kecepatan untuk masuk ke musuh tuh lebih besar. Tapi kayaknya masih kurang 1 nih, badannya belum temu nih guys. Makanya gue di banyak lu.
Tapi gimana ya kalau misalnya wrestler digabungin sama fighter ya? Gue masih penasaran tuh. Karena kapan-kapan gue coba ya guys ya, untuk wrestler sama fighter. Besok Aldous kan kok kita tinju kan, caranya langsung nambahkan lifestyle-nya. Nah ini nanti gue akan mencoba. Semoga saja gue beruntung ya. Karena seperti biasa di sini tuh permainan Magic kita juga tidak hanya mengandalkan skill tapi juga keberuntungan. Jadi kalau lu beruntung lu pasti bisa bakal menang. Oke geng, jangan lupa ya untuk share, like, subscribe channel YouTube gue supaya YouTube gue berkembang gengs. Oke, jangan lupa biar AdSense gue banyak, biar gue jadi orang kaya ya. Jadi gue jadi salah satu sultan di Indonesia. Oke. Males kerja jadi OB ini gengs, capek berdua. Oke, lanjut. Ini dia, gue akan membeli lagi. Nah, Kimi gue ternyata sudah level 2 gengs. Di sini gue mencoba menaikkan Leslie sehingga mecha gue menjadi 3 ya. Bisa diaktifkan mecha gue ya, emblem mecha, dan juga emblem gunner juga aktif. Itu enaknya kalau misalnya kita combine. Ini sengaja loh gue beli Johnson. Tadinya sebenarnya ini gue mau naikin mecha loh. Jadi gue benar-benar mau menggunakan user mecha ya. Cuman seperti biasa kadang-kadang di akhir-akhir tuh gue berkesempatan untuk ternyata jangan pakai mecha deh, suka berganti strategi. Jadi sebenarnya kalau permainan kayak gini pun kita tuh strategi kita jangan sampai kebaca sama musuh. Itu paling penting banget guys. Oke. Sekarang kita lihat lagi. Baru dapet si siapa namanya, si Dexter. Dexter mana nama monyetnya? Lupa, gue suka lupa namanya. Gue tahu ini tapi gue lupa. Nah lu gue kan biasanya gue kalau misal main rank itu gue sukanya tuh pakai Kadita. Gue kan terus Kadita bro. Tapi nanti gue akan mencoba untuk bermain rank ya, memperlihatkan cara permainan gue menggunakan Kadita ya. Karena gue dulu pernah sempat menjadi top global top 4 gitu kalau nggak salah. Cuma karena gue sekarang sudah sibuk dan HP gue sudah mulai error, jadi karena sinyalnya amblot-amblotan dan gue juga bermain solo kan, gue nggak punya tim. Jadi udah mulai agak susah untuk menaikkan Kadita gue menjadi top global lagi. Jadi nanti gue akan kasih tahu trik dan caranya menggunakan user Kadita. Oke, di sini gue udah masuk ke round monster yang kedua deh kalau nggak salah nih. Nanti gue mendapatkan Lancelot ya, gue ambil Lancelot, tapi di sini gue masih gambling ya. Gue menggunakan mau full mecha atau mau menggunakan full swordsman ataupun gunner, gue masih gambling. Jadi hero di cadangan gue tuh masih full banget ya, udah nggak bisa ngambil lagi kecuali kalau gue membeli slot lagi ya buat di papannya. Ini aja tuh gue sebenarnya agak salah nih ngambil apa namanya tuh weapon mage nih yang kalau darah kita tinggal dikit langsung beku ya, langsung freeze. Nah di sini gue mulai beli slot lagi kalau nggak salah. Nah, itu gue naikin Johnson. Kenapa gue naikin Johnson? Karena gue masih butuh masih butuh hero buat mentamingkan assassin sama gunner gue. Karena gue masih belum dapat badang. Meskipun Aldous gue udah level 3 tapi tetap aja tuh lawan aja sabernya level 5 ya gokil. Gak ngerti lagi nih gue. Fanny. Emang Fanny nih gimana hero nggak di rank, nggak di klasik, nggak di mana-mana nih emang hero-nya.
bener-bener ngeselin banget. Jadi udah tuh swap, apalagi kalau misalnya kita kombinasikan sama fighter ya. Jadi Fanny kita, gue pernah tuh pakai Fanny, cuma gue nggak menang pakai Fanny terus sama hero fighter. Terus kalau jempret, semua musuh kan udah sakit, terus juga lifesteal kenceng kan langsung penuh lagi darahnya. Waduh gokil nih, kalian tuh harus coba. Nah di sini gue masih mengharapkan untuk mendapatkan badang. Ya ampun, badang mana badang? Seniat. Gue nggak bisa diginiin guys. Wah langsung tabrak semuanya. Langsung tabrak lagi. Nah enaknya tuh begitu tuh kalau misalnya kita menggunakan Bentley kalau salah Bentley ini gue lupa namanya, burung gagak ya. Jadi kalau misalnya kita Johnson kita hadir ke depan ya, Johnson kita mati duluan, nanti dia ulti lagi dari awal. Itu enak nih sebenarnya kalau kita menggunakan Bentley atau Bentley gue lupa, banyak yang lupa nih. Life points juga tinggal 31 guys, tapi yang lain tuh masih banyak semua, ada yang 45, ada 51 ya, dan sekian. Dan hero di papan gue sudah 4, fullnya paling banyak 10 ya, sama satu bonus. Nah di sini gue udah mendapatkan badang, jadi gue udah full, wrestler gue udah penuh ya, otomatis akan meningkatkan persentase stun ke lawan. Gokil. Ini gunner gue masih 2 nih gengs. Ini gue disini masih bingung nih mau naikin naikin gunner atau naikin swordsman gue. Jadi gue masih gambling. Jadi Leslie-nya belum gue jual, sama hero yang gunner-nya nggak gue jual. Banyak lu. Banyakin Aldos. Banyak kan. Oke, masih bertahan di 31 life points gue. Oke. Untungnya Aldosnya sih bintang 3 guys. Kalau enggak aduh gue pusing. Di sini kalau nggak salah gue ngambil gunner ya. Enggak ding. Gue ngambil hero ini karena orang-orang nggak ngambil slot hero. Karena slot hero itu sangat OP banget guys. Sangat membutuhkan. Kenapa gue juga bingung orang-orang kenapa nggak ngambil slot hero loh. Lebih mengutamakan ini, tapi nggak masalah sih, itu yang juga permainan. Nah, di sini Leslie gue ganti, enggak gue tambah. Gue ganti. Iminya gue taruh di tengah ya, biar nggak kemana-mana. Saber gue masih level 1 loh, padahal Saber itu koinnya tuh cuma 1. Dan perjanjian di Muntun ya, di Mobile Legends itu setahu gue Magic Chest yang koinnya di bawah rata-rata atau di paling rendah itu mudah didapatkan. Tapi tuh di sini tuh gue malah jarang dapat Saber. Waduh, Aurora-nya sulit. Untuk setun lu sama badang. Mamam. Nah enaknya di situ tuh kalau misalnya walaupun darah kita dikit kayak badang ini tinggal colok lagi sebenarnya dia mati. Tapi kalau misalnya kena setun tuh itu kita bisa menang guys, karena musuhnya tuh nggak bisa ngapa-ngapain dan kita tuh langsung menyerang musuhnya. Itulah enaknya kalau kita pakai hero ini. Nah di sini gue udah full ya. Gunner gue udah 4, wrestler gue udah 4, dan assassin swordsman gue udah 2. Jadi badan gue masih level 1 nih, masih bintang 1, saber gue juga, Leslie gue juga. Jadi berharapnya sama Aldos tuh langsung di sini. Aldos tuh level 3. Nana level 5 coy. Ini Nana itu sebenarnya
hero murah ya di sini tuh, tapi ngeselin karena dia kalau kita kena skillnya tuh bisa menjadi kelinci, dan itu tuh lama banget, lebih lama ketika kita kena stun dari wrestler, tuh ngeselin banget. Ini padahal ada Johnson pengen gue jual, cuman karena koin gue terlalu banyak jadi aku tidak jual. Oke, saya gue taruh pojokan biar nggak bingung. Dan ini udah monster round ketiga ya kalau nggak salah. Nah, badan gue udah dapat satu dan ini gue beli. Nah ini sengaja untuk gantiin. Nah kan, biar lebih oke. Nah kita jual Johnson ya, karena sudah mulai tidak berguna. Karena otomatis gue udah nggak menaikin mecha lagi, udah mulai ambil keputusan. I'm charge here. Dapat Marsha. Badan langsung level 2. Lalu Leslie-nya level 2. Mantap. Leslie-nya mantap. Ini Gunner gue sebenarnya udah emblemnya udah sampai ke 5 ya. Tapi kalau satu lagi lebih OP lagi, kritikal lebih sakit banget, tapi gue sengaja nggak posting kayak ada iklan TikTok. Aduh gue jadi ketahuan kita main TikTok. Kalian juga boleh kok kalau TikTok gue di @unet_kajol, IG gue di @unet_kajol. Kadang gue juga suka main TikTok kalau gue lagi ingin menggila main TikTok ya, pasti main TikTok. Ini membuat konten-konten gila gitu, gokil, bisa di situ. Nah, di sini agak error nih, sorry ya. Jadi tadi agak kebalik tuh, salah pencet kuenya. Oke lanjut. Jadi iklan project deh. Oke, ini pertandingan terakhir ya. Poin gue masih 31 gengs, mantap. Dan musuh tinggal 14, dan musuh ini menggunakan apa ya, gue lupa hero-nya. Jadi kalau kalian mau pakai Betsy, saran gua pakai Betsy, hero-nya tuh kalau nggak fighter ya wrestler, karena kalau kita hero kita yang di depan itu mati pertama kali ya, itu berkesempatan hidup lagi. Oke coin dan enak. Wes, oke, I'm Will. Akhirnya gue menang gengs. Nah gitu ya. Jadi kalau kalian ingin mengkombinasikan wrestler, saran gue coba pakai gunner ataupun pakai swordsman juga mudah sih. Tapi nanti next gue akan mencoba menggabungkan fighter dengan wrestler kayak gimana kira-kira. Karena sih sebenarnya sih kurang epic ya kalau menurut gue ya, karena fighter dan fighter dan wrestler itu kok kita gabungin hero-hero semua tuh masing-masing tuh hanya menyerang satu orang doang, per orang doang, jarang yang area gitu. Kalau misalnya menggunakan swordsman ya, hero swordsman kan banyak yang area ya, kayak Link gitu kan ultinya area, Hayabusa juga sama. Nah kayak gue pengen mencoba lagi, siapa tahu nanti yang menang. Oke gengs, oke thank you so much kalian sudah menonton video kali ini. Gue ingetin lagi jangan lupa untuk bantuin gue untuk share, like, subscribe channel YouTube gue supaya YouTube gue berkembang dan terus gue mengupload video ini. Oke gengs, thank you so much. Apabila ada saran dan kritik silakan di komen aja, kritik kapan aja boleh banget ya. Yang penting jangan kritik negara, oke? Karena negara itu sudah baik mengurus kita rakyatnya. Oke, see you next time, bye bye, assalamualaikum, dadah.